Selamat datang di channel NVK2. Karena ini channel baru, mohon dukungannya, untuk subscribe dan like ya, agar Mimin makin semangat uploadnya. Bab sebelumnya, yah, kamu adalah kambing hitamnya. Petik 2. Kucing hitam besar itu menjilat lidahnya dan berkata, makhluk berdimensi tinggi yang baru dipromosikan bisa menyalahkan anak itu. Petik 2. Semakin banyak kucing hitam besar itu berbicara, semakin hijau wajah Gudi. Ternyata terobosannya adalah bagian dari rencana orang tersebut. Rumput, terlalu ceroboh. 4748 pada saat ini, Kaisar kuno tampak sangat jelek, seolah-olah dia sedang sembelit. Saya hanyalah kambing hitam. Ini, jika aku menceritakan hal ini kepada orang lain, bagaimana aku akan menghadapi diriku sendiri? Mengapa, kamu terlihat tidak bahagia? Kucing hitam besar itu melirik ke arah Kaisar kuno dan berkata dengan nada menghina, kamu sangat baik sekarang karena kamu telah mendapatkan keuntungan. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kesempatan ini, tetapi mereka tidak memilikinya, belum. Petik 2. Kaisar kuno tercengang. Hah, mengapa hal ini terdengar masuk akal? Jika konsekuensi dari menyalahkan adalah menjadi dimensi yang lebih tinggi, saya khawatir para dewa lain di alam semesta akan memperjuangkannya. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia secara alami harus menjaga harga dirinya di wajahnya. Kaisar kuno mendengus dingin dan berkata, lihat apa yang kamu katakan, sepertinya aku tidak bisa menjadi makhluk berdimensi tinggi tanpa disalahkan. Aku memiliki bakat tertinggi, dan wajar saja jika aku menjadi makhluk berdimensi tinggi, makhluk dimensi. Ya, kucing hitam besar itu mengangguk dan berkata tanpa menunjukkan ekspresi apapun, saya tidak tahu pria mana dan seluruh keluarganya yang memulai kerusuhan saat itu, tetapi mereka dipukuli seperti anjing. Sungguh menyedihkan. Petik 2. Kaisar kuno, ya ampun, ucapan kucing sialan ini terlalu kasar. Meskipun itu benar, tidak bisakah dia memperlihatkan sedikit wajahnya? Kaisar kuno memandang kucing hitam besar itu dengan ketidakpuasan, dan ketika dia melihat segel di atasnya hanya setengah terbuka, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan tertawa, hehe, kamu benar, sungguh suatu berkah bagi kaisar ini untuk melakukannya, bisa disalahkan, tapi kamu belum sepenuhnya terbebas sampai saat ini, jadi sebaiknya kamu dibiarkan menyalahkan orang lain, kan? Petik 2. Ekspresi sombong kucing hitam besar itu tiba-tiba membeku. Kucing hitam besar, hahaha. Petik 2. Melihat penampakan kucing hitam besar yang sembelit itu, Gudi akhirnya tak bisa menahan tawanya. Ayo pergi dan temui anak itu. Petik 2. Kaisar kuno maju selangkah dan menghilang dalam sekejap. Kucing hitam besar itu pun menghilang dalam sekejap. Ledakan. Pada saat ini, di atas langit tak berujung dari alam semesta asli, evolusi tubuh Dewa Dao yang sempurna milik Qin Chen telah mencapai tahap akhir. Asal-usul Dao besar yang tak ada habisnya berkumpul, seperti miliaran sinar cahaya, dan dengan cepat berkumpul ke dalam tubuh Qin Chen. Di sampingnya di kejauhan, Sisi dan tiga lainnya melayang di sana, menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Aura di tubuh mereka telah tenang, dan cahaya menakutkan dari Dao besar masih mengalir di dalamnya, terutama ketika Yin dan Yang Qin Chen bergabung dan dia memperoleh kekuatan esensi Qin Chen. Tidak peduli apakah itu Sisi, Qiansui, Ruyue, atau Waner, tubuh dewa mereka semuanya memancarkan cahaya dewa yang menakutkan, yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari cahaya dewa kaisar biasa. Luar biasa, dia telah memiliki tubuh dewa dasar dari seorang kaisar tingkat atas ketika dia pertama kali memasuki alam kaisar. Dia memang seorang kaisar hebat yang menerobos setelah mendapatkan kekuatan tubuh dewa yang sempurna. Jika ini sampai keluar, itu akan cukup untuk membuat kagum banyak kaisar di alam semesta. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Sisi dan tiga lainnya. Mereka terkejut dan segera bangun, hanya untuk melihat sosok yang mendominasi berdiri di samping mereka. Sosok itu jelas berdiri di sini dengan bangga, tapi sepertinya dia tidak ada di ruang dan waktu ini. Ini sangat aneh. Sisi dan yang lainnya merasa bahwa meskipun mereka berempat bergabung untuk menyerang setelah terobosan mereka, serangan mereka akan gagal dalam sekejap dan mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh lengan lawan. Salam, Kaisar kuno senior. Sisi dan tiga lainnya buru-buru memberi hormat. Senior, sudahkah kamu memasuki dimensi yang lebih tinggi? Sisi berkedip dan berkata dengan kaget. Ketika dia berada di dunia bawah, dia bertarung bersama dengan Qin Chen dan secara alami telah melihat makhluk dimensi yang lebih tinggi. Pada saat ini, Kaisar kuno memberinya perasaan yang sama seperti penguasa kehancuran di jurang maut. Kekuatannya ada di ruang dimensi lain yang lebih tinggi. Begitu dia tiba,
dia dapat dengan mudah menghancurkan keberadaan dimensi rendah manapun. Yah, kamu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus, kamu layak menjadi Putri Hades. Kaisar kuno mengangkat kepalanya, membusungkan dadanya, dan berkata dengan bangga, kamu benar-benar dapat melihat menembus diriku dan melangkah ke dimensi yang lebih tinggi. Anda memiliki visi yang bagus, haha. Sudut mulut Kaisar kuno sedikit melengkung. Oke, berhentilah berpura-pura menjadi keren di sini. Petik 2. Bayangan hitam muncul, dan kucing hitam besar itu muncul di sini dalam sekejap. Ia berbicara kepada Kaisar kuno dengan nada meremehkan dan mengejek, lalu memandang Sisi dan berkata, Nona Sisi hanyalah seorang kaisar tingkat menengah sekarang, tetapi tubuh dewanya sudah mengandung jejak kekuatan dimensi tinggi. Saya khawatir masa depannya prestasimu akan lebih baik darimu. Apa yang bisa dibanggakan? Kaisar kuno, kucing sialan ini benar-benar tidak manusiawi. Apa salahnya aku pamer? Apakah pamer itu ilegal? Selain itu, bagaimana saya, seorang pengusaha generasi pertama, dapat dibandingkan dengan sekelompok pengusaha generasi kedua? Ini sangat memalukan. Memalingkan mukanya, Kaisar kuno tidak mau repot dengan kucing hitam besar itu. Ledakan. Sekarang, terdengar suara gemuruh keras di depan. Tubuh Dewa Dao besar Qin Chen secara bertahap terwujud, dan samar-samar terlihat bahwa dunia yang kacau telah berubah menjadi asal mula yang menakutkan, mengalir ke seluruh tubuh Qin Chen. Di bagian terdalam tubuhnya, kekuatan guntur samar bergulung, memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar kencang. Jelas, Qin Chen hanyalah kaisar agung tingkat menengah, tetapi kekuatan asli menakutkan yang terkandung dalam tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan kaisar kuno yang telah memasuki dimensi yang lebih tinggi dapat merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak di dalamnya. Begitu meletus, pasti akan mengguncang seluruh alam semesta. Apakah ini tubuh dewa yang sempurna? Petik 2. Kaisar kuno terkejut. Berdiri pada perspektif dimensi tinggi, dia bisa melihat lebih banyak dibandingkan orang lain. Pada saat ini, asal mula yang luas di tubuh Qin Chen tampaknya terwujud dalam proses pembentukan. Ia seperti naga petir raksasa yang berkelok-kelok melintasi langit tak berujung, dengan sisik tak berujung di sekujur tubuhnya. Masing-masing skala ini berisi jalan paling orisinal, memancarkan aura menakutkan yang melampaui hukum kekacauan. Tubuh surgawi agung yang sempurna. Hampir tidak ada kelemahan, bahkan jika dilihat dari perspektif dimensi yang lebih tinggi. Ia begitu luas dan berat, begitu megah dan tak terbatas sehingga mustahil untuk digambarkan. Itu adalah tubuh yang sempurna, sebuah karya seni. Terlebih lagi, naga jalan besar ini mengandung kekuatan paling primitif untuk kelahiran alam semesta, perkembangan alam semesta, dan asal mula alam semesta. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia, orang kuat yang telah memasuki dimensi keberadaan yang lebih tinggi, tidak dapat menyentuh atau memilikinya. Dan justru karena asal mula menakutkan yang dikandungnya, Qin Chen, yang hanya berada di tingkat kaisar agung tingkat menengah, mampu secara alami melahirkan jejak kekuatan dimensi tinggi dari asal mula Dao besar di tubuhnya. Selama Qin Chen tidak mati sebelum waktunya dalam perjalanan menuju pertumbuhan, dapat dikatakan bahwa setelah ada cukup sumber daya dan waktu yang cukup, begitu Qin Chen memasuki ranah kaisar ilahi di masa depan, mengendalikan dimensi yang lebih tinggi akan semudah itu, seperti makan dan minum. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh membuat frustrasi. Petik 2. Kaisar kuno dikejutkan oleh informasi mengerikan yang terkandung dalam tubuh Dewa Qin Chen hanya dengan melihatnya. Ini adalah yang legendaris. Tubuh Dao ilahi yang benar-benar sempurna. Orang itu punya begitu banyak rencana, tetapi dia benar-benar berhasil. Petik 2. Kaisar kuno menyaksikan dalam diam, dan ambisi sebelumnya menghilang dalam sekejap. Melihat Qin Chen, makhluk berdimensi tinggi ini sebenarnya memiliki perasaan sangat tidak penting saat ini. Ini sangat mengejutkan. Asal-usul Dao dalam tubuh Qin Chen, pada pandangan pertama, hanyalah naga raksasa dari Dao petir, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu berisi asal mula alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan sempurna yin dan yang, serta cara hidup dan kematian antara langit dan bumi. Hidup dan mati, siklus tanpa akhir. Ini adalah formasi alami, dibutuhkan pelatihan bertahun-tahun untuk mencapai kesempurnaan. Kaisar kuno melihat tubuh berdimensi tinggi miliknya, dan kemudian melihat tubuh Dewa Qin Chen yang sempurna. Meskipun ia telah memasuki dimensi yang lebih tinggi dan seharusnya jauh lebih unggul dari tubuh Dewa Qin Chen, namun terlepas dari tingkat kekuatannya, jika dibandingkan dari sudut pandang asal, tubuh Dewa Qin Chen jauh lebih sempurna daripada miliknya. Tubuh ketuhanannya yang berdimensi tinggi bagaikan sebuah karya seni sempurna yang telah melalui ribuan cobaan dan kesengsaraan dan diciptakan oleh seorang pengrajin terkenal dengan upaya dan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun menakjubkan dan kuat, sebenarnya ia mengandung banyak teknik dan metode yang diperoleh. Namun, tubuh Dewa Qin Chen seperti batu giok yang belum dipoles.
Meski terlihat biasa dan kasar, sebenarnya ia mengandung cahaya ilahi cemerlang yang tak terhalang. Setelah berhasil dipoles, itu akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan selamanya. Metode orang itu benar-benar cerdik. Petik 2. Kaisar kuno berbisik dalam hati, menatap Qin Chen, dia sepertinya melihat tujuan utamanya. Tetapi dia mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mencapai kondisi tubuh dewa yang paling sempurna seperti Qin Chen, yang merupakan bawaan dan tidak dapat dikembangkan. Di depan Kaisar kuno, tubuh dewa Qin Chen berangsur-angsur terbentuk, dan jalan yang tak terhitung jumlahnya yang terbuka juga perlahan menghilang. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Berdengung. Semua aura di tubuh Qin Chen menghilang, dan dia benar-benar kembali seperti biasa. Tubuh ketuhanannya tertahan, dan semua prinsip serta aturan besar dilebur ke dalam tubuh ketuhanannya, seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Pedang itu tersembunyi di dalam sarungnya, namun terkena angin. Petik 2. Kaisar kuno bergumam, kekuatan yang terkandung dalam tubuh Qin Chen benar-benar berdimensi tinggi dan benar-benar sempurna. Sebagai perbandingan, alam dimensi tinggi yang saya masuki setelah upaya dan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terlalu kasar. Aku punya gambaran tentang jalan yang akan kuambil di masa depan. Petik 2. Kaisar kuno mengangkat kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat proses pengekangan esensi batin Qin Chen juga memberinya wawasan tanpa akhir, seolah-olah dia telah melihat jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan besar ada di depan mataku. Jika aku ingin memahaminya, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Kaisar kuno menyadarinya di dalam hatinya, dan cahaya bersinar di sekujur tubuhnya. Di sampingnya, kucing hitam besar melihat keadaan Kaisar kuno dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Kaisar kuno ini sebenarnya punya kesadaran lain. Petik 2. Meskipun sebelumnya dia terus-menerus mengejek Gudi, kucing hitam besar itu tahu betul bahwa Gudi sebenarnya adalah pria yang sangat berbakat. Jika dia dan seluruh keluarganya tidak melawan kehendak surga dan berperang melawan laut kosmik, berakhir dengan akhir yang sangat menyedihkan, jika dia dilahirkan dalam kekuatan tertinggi, pencapaiannya pasti akan sama mencengangkannya. Itu adalah sepotong emas yang tidak bisa disembunyikan. Pendahulu. Petik 2. Tubuh ilahi yang tak terbatas ditarik kembali, dan Qin Chen kembali sadar. Melihat semua orang di lapangan, dia melintas dan langsung mendatangi Sisi dan yang lainnya, lalu membungkuk kepada Kaisar kuno, "Senior, pengekanganmu sudah hilang." "Selamat, senior." Petik 2. Gudilian kembali sadar, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Saya benar-benar kehilangan akal. Apa gunanya bersaing dengan generasi kedua?" Dia tersenyum dan membungkuk, "Saya harus berterima kasih kepada teman saya Qin karena telah membantu saya keluar dari kesulitan ini, ya." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Kaisar kuno tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah laut semesta selatan. "Masalah dari sebelumnya ada di sini."